yang terkasih, mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Hanya Kau penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, ubahkan hati yang hancur. Aku milik-Mu selamanya. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Hanya Kau penjunanku, hidupku di tangan-Mu. Kau Tuhan sanggup pulihkan, Kau ubahkan hati yang hancur, ubahkan hati yang hancur. Aku milik-Mu selamanya. Aku milik-Mu selamanya. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Sampai selamanya kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, sebab Kau Tuhan, Kau Tuhan, jalan kehidupan, masa depan, cerah membentang. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Bentuk hidupku, jadikan seperti-Mu, kami mau serupa dengan-Mu sampai selamanya. Ku mau bersinar selalu, beritakan karya-Mu. Haleluya. Kami mau serupa dengan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Biar Engkau yang pegang kendali hidup kami.
Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
perlindunganku dan gumul pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepahnya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan dekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedua akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kami mau serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan, sebab kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Biar Engkau yang menguasai seluruh hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Beri setiap kami roh hikmat, wahyu dan pengertian, agar kami dapat mengerti isi firman-Mu, dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kalau ada anak yang memperkosa istri ayahnya, ini sudah kebangetan ya, ini anak durhaka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Absalom, dia tidak hanya memperkosa satu istri ayahnya, tetapi dia memperkosa istri-istri ayahnya. Dalam 2 Samuel pasal 16 ayat 22 dikatakan Absalom menghampiri gundi-gundi ayahnya di depan seluruh mata orang Israel. Jadi terang-terangan, bukan perbuatan yang tersembunyi. Saya yakin sebagai orang tua, pasti kita sulit untuk menerima perlakuan seperti ini ya. Jangankan dipermalukan di depan seluruh rakyat, tetapi perlakuan anak kita yang menurut kita kurang pas itu bisa menyakiti hati orang tua. Seorang ibu pernah mengeluhkan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Sekarang dia sudah tua, suami sudah meninggal, anak sudah hidup enak, tapi anak lupa orang tua. Dia berkata, padahal aku dulu bekerja keras, apa saja yang dia inginkan, aku selalu ingin mewujudkannya. Tapi sekarang dia tidak memperlakukan aku dengan baik. Dia sudah kaya, dia sudah enak, dia lupa. Itu hal-hal seperti itu aja sudah bisa bikin orang tua sakit hati. Apalagi dipermalukan. Absalom melakukan satu penghinaan besar-besaran. Sedikit pun dia tidak menaruh rasa hormat kepada ayahnya. Dia melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Ini benar-benar biadab ya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud, karena dia seorang yang menyerahkan haknya kepada Tuhan, dia tidak kecewa dengan apa yang dilakukan oleh anaknya. Dia tidak marah, dia tidak menginginkan kematian anaknya. Kalau kita pasti kita marah besar ya, tidak cuma marah, kita pengen hajar anak kita supaya tidak kurang ajar. Tapi Daud tidak lakukan itu. Tidak hanya memperkosa istri-istrinya, tetapi Absalom juga melakukan kudeta. Dikatakan di dalam 2 Samuel pasal 16 ayat yang kedua, setiap pagi Absalom berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang, dan setiap orang yang lewat dia selalu panggil orang itu, lalu ditanya, ya ada masalah apa sih? Lalu orang itu dihasutnya, dan dia berkata, andai kata aku jadi hakim, aku pasti bela perkaramu. Tetapi lihat, raja tidak lakukan apa-apa, raja tidak peduli kepadamu. Nah, apa yang dilakukan oleh Absalom ini membuat orang-orang tidak lagi mau datang kepada Daud, tetapi sebaliknya mereka datang kepada
Absalom ini. Nah, kalau ada orang sujud menyembah dia, dia mengulurkan tangannya, dia memeluk orang itu, dia mencium, dia berusaha merebut hati rakyat. Dan pada akhirnya dia memberontak. 4 tahun kemudian Absalom izin ke sebuah kota yang bernama Hebron dengan alasan untuk membayar nasar, tapi ternyata dia sudah siapkan orang-orang, ya, dia siapkan tim sukses, sehingga ketika dia datang, Absalom datang, orang-orang berkata Absalom sudah menjadi raja di Hebron. Luar biasa ya yang dilakukan oleh Absalom, betul-betul busuk hati anak ini ya. Ya, saya tidak katakan tidak baik, tapi saya pakai istilah untuk menegaskan bahwa apa yang Absalom lakukan ini sangat-sangat keterlaluan. Padahal dia lupa bahwa ayahnya sangat mengasihi dia. Beberapa waktu yang lalu sebelum kejadian ini, Absalom sempat melarikan diri karena dia telah membunuh adik tirinya yang bernama Amnon ya. Nah, dia takut, dia lari sampai suatu hari dia mengambil keputusan untuk kembali. Dia pikir kalau raja mau hukum ya sudahlah, biar aku dihukum. Tapi kalau raja mau memaafkan aku, biar dia menerima aku. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia kembali kepada Daud? Ketika dia sujud, maka Daud memeluk Absalom. Daud melupakan apa yang dilakukan oleh Absalom di masa-masa yang lalu. Tetapi ini pun tidak membuat Absalom menjadi baik. Bahkan apa yang dia lakukan menjadi-jadi gitu ya. Dia hasut rakyat, dia kudeta bapaknya, dia perkosa istri bapaknya di depan masyarakat, di depan rakyatnya, rakyat bapaknya begitu ya. Mempermalukan orang tuanya dengan sangat, dan akhirnya dia memberontak. Tetapi Daud tetap memperlakukan Absalom dengan baik. Seorang yang menyerahkan haknya kepada Tuhan, dia pasti tidak terfokus kepada dirinya sendiri. Dia tidak terpancing dengan kemarahan, dia tidak ingin membalas dendam, dia tidak ingin supaya orang yang menyakiti hatinya mengalami sesuatu yang buruk, bahkan kematian. Tetapi Daud tetap memperlakukan Absalom dengan baik. Minggu lalu kita sudah belajar, dia berkata kepada anak buahnya, dia minta kepada mereka, demi aku, perlakukan orang muda ini dengan lunak. Demi aku, lihat aku, jangan lihat Absalom yang kurang ajar. Anak buahnya jengkel lihat apa yang dilakukan oleh Absalom ini. Bahkan imam-imam pun membela Daud. Ketika Daud pergi melarikan diri, mengungsi, mereka ikut. Tapi sekali lagi, Daud tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia suruh imam-imam pulang. Di dalam peperangan melawan Absalom, dia minta supaya orang-orangnya memperlakukan Absalom dengan lunak. Gimana orang perang mau lunak ya? Orang perang itu kan kalau kita tidak mati, ya musuh kita yang mati. Kalau kita tidak dibunuh, kalau kita tidak membunuh, ya kita yang dibunuh. Tetapi apa yang terjadi dengan Absalom? Dalam 2 Samuel pasal 18 ayat 9, ketika Absalom naik kudanya ya, coba kita lihat aja 2 Samuel pasal yang ke-18 di ayat yang ke-9. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar itu, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendarainya berlari terus. Jadi dia kecantol ya, kepalanya kecantol dahan. Dan ketika Yoab melihat, Yoab mengambil lembing dan menancapkan ke dada Absalom. Kita lompat ayat yang ke-24. Apa yang dilakukan oleh Daud? Kita lihat bagaimana perlakuan Daud sebagai orang yang menyerahkan haknya kepada Tuhan. Suatu hari ketika
Dia duduk di pintu gerbang, antara kedua pintu gerbang, sedang penjaga naik ke soto pintu gerbang di atas tembok. Dan ketika ia melayangkan pandangnya, dilihatnya orang datang berlari seorang diri. Karena hanya satu orang, maka penjaga ini berpikir bahwa ini pasti orang baik gitu ya. Dan dia melaporkan hal ini kepada Raja Daud. Nah, ketika Raja Daud bertemu dengan orang ini, apa yang dilakukan? Dia bertanya kepada orang ini, apakah Absalom selamat? Ya. Di ayat yang ke-28, lalu Ahimaas berseru katanya kepada raja, selamat. Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja. Lalu bertanyalah raja, selamatkah Absalom orang muda itu? Jawab Ahimaas, aku melihat keributan yang besar ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu. Kemudian berkatalah raja, pergilah ke samping, berdirilah di sini. Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Maka datanglah orang Ethiopia itu. Kata orang Ethiopia itu, tuanku raja mendapat kabar yang baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan orang yang bangkit menentang tuanku. 2 kali orang bilang ya bahwa Tuhan telah melepaskan raja dari orang-orang yang menentang raja. Tuhan telah memberi keadilan. Dari kata-kata itu sebetulnya kita sudah bisa menangkap apa yang terjadi pada Absalom. Pasti dia mengalami kecelakaan. Karena dengan kata Tuhan memberi keadilan pada orang yang mengangkat tangan, yang bangkit menentang tuanku. Tetapi yang ada di pikiran raja hanya Absalom. Di ayat yang ke-32, tetapi bertanyalah raja kepada orang Ethiopia itu, selamatkah Absalom orang muda itu? Dia tidak peduli dengan apa yang orang ngomong. Yang ada di hatinya, yang ada di pikirannya, bagaimana nasib anaknya Absalom. Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja, dan semua orang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat. Semua orang pasti berpikir bahwa perbuatan jahat pasti menuai sesuatu yang jahat. Itu keadilan Tuhan. Tapi malam ini saya ingin kita sama-sama belajar, keadilan Tuhan tidak seperti itu. Ketika orang yang melukai kita, yang berbuat jahat kepada kita, mengalami sesuatu yang jahat, itu bukan keadilan Tuhan. Mari kita belajar seperti Daud. Tidak sedikit pun dia menyimpan dendam, tidak sedikit pun dia menaruh di hatinya sesuatu yang jahat. Apapun yang dilakukan orang, ini tidak orang, saudara, ini anaknya sendiri. Kalau orang lain masih mending, ya tidak apa-apa, wong orang lain kok ya. Tapi ini anaknya sendiri. Bayangin, orang yang begitu dicintainya melakukan sesuatu yang buruk, tidak buruk, busuk begitu ya, yang sesuatu yang biadab begitu ya. Saya ambil istilahnya Gilbert. Waktu Gilbert bilang biadab, kaget saya, tapi saya pikir-pikir benar juga ya. Apalagi orang seperti ya Gilbert tidak sedang ngomong tentang Absalom ya, tentang perbuatan yang jahat itu, dia bilang biadab. Lah, ketika saya baca tentang Absalom, ini benar-benar bukan jahat lagi, ini biadab. Bayangin saudara, istri-istri ayahnya diperkosa di depan orang. Biasanya kan memperkosa itu dengan sembunyi-sembunyi begitu ya. Ini terang-terangan saudara. Dan ketika orang memberitahukan bahwa Tuhan memberikan keadilan kepada Daud, karena orang yang menentang dia tidak perhatikan ini saudara. Yang diperhatikan, yang dia ingin tahu gimana nasib anak yang dicintainya. Dia tanya terus, gimana Absalom orang muda itu, apakah dia selamat? Dan betapa terkejutnya raja ketika dia mendengar bahwa anaknya telah mati. Di ayat yang ke-33,
Di pasal yang ke-18 dalam kitab 2 Samuel dikatakan, maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku Absalom, kalau aku mati menggantikan engkau, Absalom anakku. Dengan hati yang sedih dan meratap, raja memanggil nama anak yang biadab itu, anak yang tidak menaruh hormat kepada orang tua. Cinta Daud tidak berkurang, hati Daud tetap baik apapun yang dia alami di dalam hidupnya. Mari kita belajar seperti Raja Daud. Apapun yang dilakukan orang, baik itu orang jauh atau orang dekat, ataupun itu orang yang sangat engkau cintai, kau sudah memberikan, menaburkan semua yang baik, tetapi dia perlakukan engkau tidak baik, seperti yang dialami oleh Daud. Sekali lagi saya ingin berkata bahwa orang yang menyerahkan hak adalah orang yang tidak menginginkan yang jahat terjadi pada orang lain. Orang yang menyerahkan hak tidak ingin orang yang jahat itu mendapat celaka, mendapat nasib buruk, bahkan mendapat kematian. Tetapi sebaliknya, orang yang menyerahkan hak akan menyerahkan semua kepada Tuhan. Dia tidak egois dengan dirinya, dengan nasibnya, tapi yang dia perhatikan adalah orang yang dicintainya. Dan kita lihat akhir dari semuanya, tidak ada yang bisa menggantikan Raja Daud. Mau dikudeta, mau ditipu dengan cara yang licik, ya. Absalom ini benar-benar, saya renungkan tentang kisah ini dan rasanya dada saya sesek, saudara. Ya ampun, kok ono anak koyok ini, begitu ya. Daud cinta kayak apa? Dia salah, dia bunuh saudaranya, Daud ampuni, dia kembali, Daud peluk, Daud cium. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi dia tidak membalaskan yang baik. Dia tidak sadar, dia tidak tahu diri, dia tetap melakukan yang baik. Apa yang dituai? Yang dituai adalah kematian. Karena itu malam hari ini mari kita belajar menyerahkan hak kita kepada Tuhan. Pujian yang kita naikkan tadi berkata bahwa mengiring Tuhan itu harus melepaskan semua hak. Mengiring Tuhan itu sama dengan menyerahkan hak, dan itu yang membuat kita bahagia. Itu yang membuat kita kuat melewati hari-hari hidup kita. Kalau Daud tidak ada di dalam Tuhan, pasti stres, ya. Orang bilang pencobaan yang terberat itu Ayub. Menurut saya tidak begitu. Menurut saya sebagai seorang ibu, apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang terjadi atas hidup Daud ini sesuatu yang sangat-sangat berat, ya. Kalau Ayub anaknya semua mati, ya memang kehilangan begitu, ya. Tapi kan tidak menyakiti hatinya. Hartanya habis, anaknya mati, nah ditinggal istri, ya, yaitu masalah di jiwa, ya. Bayangin, udah hidup bertahun-tahun, hidup baik, punya anak, kaya, diberkati bersama istri, tapi ketika dia jatuh, istri tinggalkan, itu menyakitkan. Tapi yang dialami oleh Daud ini lebih menyakitkan lagi, ya. Tidak hanya Absalom yang membuat dia luka hati, anaknya yang bernama Amnon memperkosa saudaranya sendiri. Walaupun saudara tiri, ya, tapi keluarga Daud ini tidak karu-karuan. Ini cukup menyiksa batin Daud, tetapi karena ada Tuhan di dalam hidupnya, dia kuat melewati. Tidak ada yang, saya berharap tidak ada dari kita yang lebih dari Daud dan Ayub.
Tetapi yang pasti, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mari kita serahkan hak kita, ya, hak untuk marah, hak untuk membalas, hak untuk kecewa, hak untuk menginginkan kematian orang, hak untuk menginginkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang jahat. Serahkan kepada Tuhan, maka kita akan berbahagia. Ketika kita menyerahkan hak kita, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa. Saya minta puji saya. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mungkin bertahun-tahun kita mengiring Tuhan, tapi pernahkah kita melepaskan hak kita? Hak untuk membalas, hak untuk diperlakukan dengan baik, hak untuk dipuji, hak untuk menerima imbalan dari setiap perbuatan baik kita. Kekristenan mengajarkan mengiring Tuhan adalah melepaskan hak kita. Amin. Mari bersama-sama datang kepada Tuhan untuk kita serahkan hak kita. Kalau selama ini ada kepahitan, ada dendam, ada kebencian karena orang memperlakukan engkau dengan tidak baik, karena orang membalas perbuatanmu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Daud mengalami lebih dari itu. Dia tidak hanya diperlakukan tidak baik oleh anaknya, tapi anaknya melakukan sesuatu yang betul-betul biadab. Tapi apa yang dia lakukan? Dia serahkan haknya. Dan dia melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menjadi raja sampai matinya. Bahkan ketika dia sudah tua dan tidak berdaya dan sakit-sakitan, itu anak-anak cari perempuan muda supaya Daud gak kedinginan untuk menghangatkan Daud. Bukankah itu yang diinginkan oleh setiap laki-laki? Daud gak minta, tapi dia dapatkan. Saya gak tahu apa yang terjadi di dalam hidupmu. Mungkin selama ini engkau diperlakukan tidak baik oleh anakmu. Engkau diperlakukan tidak baik oleh banyak orang. Engkau diperlakukan tidak adil. Engkau pingin balas, engkau pingin marah, engkau pingin hajar orang itu. Tapi malam hari ini Roh Kudus berbicara kepadamu dan kau mau menyerahkan hak. Orang yang menyerahkan hak tidak menginginkan yang jahat terjadi pada orang lain. Orang yang menyerahkan haknya kepada Tuhan tidak menginginkan orang lain celaka, bahkan tidak menginginkan kematian orang lain, tetapi ingin terus melihat orang yang jahat itu mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Seperti Daud, dia tanyakan keadaan Absalom. Dia ingin Absalom ada di dalam keadaan yang baik. Karena itu ketika orang-orang mengatakan Tuhan telah melakukan keadilan kepadamu, dia gak peduli dengan omongan itu. Dia tetap ingin tahu, dia tetap berharap Absalom ada dalam keadaan yang baik. Yang jahat yang di luar ini tidak mempengaruhi yang baik yang ada di dalam hati Daud. Dia tetap baik.
walaupun diperlakukan tidak baik. Dia tetap mencintai anaknya, walaupun anaknya tidak menaruh hormat sedikit pun kepada dia. Apapun yang pernah terjadi di masa yang lalu, mari kita serahkan hak kita kepada Tuhan, supaya kita lihat rancangan Tuhan yang baik terjadi di dalam hidup kita, seperti apa yang diterima oleh Daud. Amin. Angkat kedua tanganmu dan katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau yang memampukan kami melewati hari-hari hidup kami tanpa kebencian, tanpa sakit hati, tanpa dendam, dan tanpa stres, Tuhan. Kami tahu dengan kekuatan kami sendiri, dan ketika kami menuntut hak kami akan semakin terpuruk. Hati kami akan gundah gulana dan jiwa kami akan gelisah, dan kami akan stres. Tetapi ketika kami menyerahkan hak kami kepada Tuhan, seperti apa yang Daud harapkan, biar penderitaan yang kita alami membuat Allah berbuat baik kepada kita, membuat Allah membalaskan penderitaan kita dengan kebaikannya. Kami mengampuni orang-orang yang melukai kami, yang memperlakukan kami tidak baik. Kami tidak mau terfokus kepada mereka, Tuhan, kepada kejahatan mereka. Kami mau fokus kepada rencana Tuhan yang besar, yang dahsyat, yang ajaib di dalam hidup kami, sampai kami menerima seluruh kegenapan janji Tuhan. Seperti Daud yang kau bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Kami percaya kami pun kau akan bawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan hati kami masuk di dalam rencanamu yang ajaib. Karena itu sebelum kami selesaikan ibadah kami malam hari ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima yang terbaik dari Tuhan, damai sejahtera, sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Pekerjaan kami diberkati oleh Tuhan. Usaha kami akan maju dan lebih maju lagi. Raja, tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
surga kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih dari Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat menyerahkan hak kepada Tuhan, amin. Dan kita terima sesuatu yang baik dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati.